Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa yang berkuasa atas hidup kami. Baik hari kemarin hingga saat ini, kami masih merasakan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu. Hingga pada malam ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Di sini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat agar kami dapat mendengar firman Tuhan serta mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari Galatia 3 ayat 1 hingga ayat 5. Ayat pembimbing renungan ayat 1. Begini firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Demikian firman Tuhan. Terpesona hanya kepada Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, ketika kita terpesona dengan sesuatu hal, kita akan berusaha untuk merasakan dan memilikinya. Ketika kita terpesona dan mengidolakan seseorang atau pribadi tertentu, tentulah karena ada sesuatu yang menarik dari diri orang itu. Ada daya tarik yang dapat mempengaruhi kita. Misalnya seorang pemuda terpesona melihat seorang gadis dan ia ingin memilikinya. Seseorang tertarik dan terpesona dengan penampilan orang lain sehingga ia ingin berpenampilan seperti yang diidolakan itu, mengikuti cara berpakaiannya, gaya rambutnya, dan sebagainya, berusaha ingin seperti yang ia idolakan itu. Hal ini tidak salah selagi masih benar dan baik serta mampu melakukannya. Tetapi jika ini membuat kita menjadi orang yang konsumerisme hanya untuk kesenangan diri, hidup hedonis, ini akan menjadi berbahaya dan akan merugikan kita. Mengapa tidak? Ketika kita memaksakan diri kita seperti hidup yang kita idolakan, padahal kita tidak mampu, maka itu akan merugikan bagi diri kita sendiri. Demikian juga dalam hal iman atau kepercayaan. Kita menerima banyak ajaran-ajaran yang disuguhkan, yang ditawarkan, yang diajarkan kepada kita. Terkadang kita begitu mudah menerimanya, walaupun sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya. Kita telah menerima ajaran Kristen oleh iman di dalam Yesus Kristus, namun kita juga percaya dan menerima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran itu. Mungkinkah itu dipengaruhi karena tanda-tanda atau mujizat-mujizat, sehingga kita dengan mudah tertarik, terpesona dengan ajaran yang salah itu. Seolah-olah menyenangkan kita, menjanjikan, padahal sesungguhnya tidak. Ajaran yang telah kita terima, yang telah kita imani,
di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Namun ketika ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran Kristen, maka ini akan mempengaruhi kita untuk meninggalkan Kristus dan mengikuti Allah lain. Di sini Paulus dengan tegas menegur jemaat di Galatia yang mengikuti ajaran dan tuntutan dari para pengajar-pengajar Yahudi yang hidup mengikuti hukum Taurat, bukan hidup melalui iman di dalam Kristus yang disalibkan itu. Paulus mengekspresikan rasa kecewanya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka telah berlaku bodoh karena mempercayai apa yang diajarkan oleh para pengajar tersebut. Para pengajar begitu mempesona mereka dengan daya tariknya, sehingga begitu mudah menerima dan mempercayainya. Paulus mengingatkan mereka bahwa inti dari berita Injil yang telah diberitakannya dan yang telah diterima oleh jemaat Galatia adalah bahwa mereka menjadi umat Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena hukum Taurat, bukan karena status sebagai orang Yahudi, bukan karena tunduk melakukan hukum Taurat, juga bukan karena usaha dan ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi hanya dengan iman kepada Kristus Yesus. Sahabat renungan yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini mungkin ada banyak pengajar-pengajar atau pengkhotbah palsu yang mengajarkan sesuai dengan ajarannya masing-masing, sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Penampilan mereka juga amat mengesankan, sehingga apa yang mereka ajarkan sangat mempengaruhi pendengarnya. Walaupun apa yang mereka ajarkan berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Alkitab. Salah satu yang sering mereka tonjolkan adalah mereka mengaku telah memiliki pengalaman spiritual, seperti bersaksi bahwa mereka pernah berkunjung ke neraka atau ke surga, mampu menceritakan keadaan di neraka atau di surga, seolah-olah kesaksian mereka begitu meyakinkan para pendengar. Selain itu juga mereka dapat menggunakan atau mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, bahkan dengan berbahasa roh, sekalipun pendengarnya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh mereka. Sayangnya, bukan Kristus Yesus yang mereka saksikan, tetapi mereka mau menunjukkan kelebihan dirinya, ingin tebar pesona, supaya diidolakan, ingin menjadi populer, terkenal, ingin mendapat pujian bagi diri sendiri. Sehingga mereka mengajarkan seturut dengan kehendaknya yang menyenangkan manusia. Ajarannya hanya untuk menyenangkan telinga manusia. Pada akhirnya, pendengar mengabaikan iman yang sesungguhnya. Selain ajaran-ajaran yang palsu itu, dunia ini juga banyak menawarkan pesona kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, hawa nafsu, keinginan daging, hidup berfoya-foya, sibuk bekerja hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi lupa melibatkan Tuhan.
Terkadang juga memaksakan diri agar sama seperti orang lain, terpesona dengan gaya hidup orang lain. Semuanya ini akan membuat banyak orang terjebak, mengabaikan, dan meninggalkan imannya. Selama kita terpesona dengan kenikmatan dunia ini, kita terikat dengan dunia ini dan segala keinginannya, dan hidup melakukan dosa dan dikuasai dosa. Karena itu, sebagai orang Kristen yang sejati, yang beriman kepada Kristus Yesus, kita dipanggil untuk terpesona hanya pada Yesus Kristus. Kita menjadi umat Tuhan oleh karena iman kepadanya. Dengan demikian, kita akan merasakan dan menerima berkat-Nya dalam hidup kita, termasuk hidup kekal. Marilah kita terus memandang Tuhan dan hanya terpesona kepada Yesus Kristus yang kita imani itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada malam ini. Biarlah Tuhan, iman kami hanya tertuju kepada Tuhan saja, yang menyatakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, yang memberikan berkat-berkat jasmani maupun rohani dalam hidup kami. Bukan karena keindahan, keinginan semata yang kami lihat, tetapi mata iman kami hanya memandang akan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang terus senantiasa ada dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, ajarlah kami untuk terpesona memandang Engkau Tuhan, percaya akan kuasa-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini, pulihkan kekuatan kami, semangat kami, sehingga esok pagi Tuhan Engkau bangunkan kami, dan kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.